Hai semua, perkenalkan aku Alivia. Di video ini, aku ingin membagikan sedikit insight mengenai K3L yang telah aku pelajari. Nah, kalau kalian penasaran, apa sih K3L itu? Nah, K3L itu merupakan singkatan dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, yaitu memiliki serangkaian prinsip yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Secara sederhananya, K3L berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan memiliki resiko kecelakaan yang serendah mungkin. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kampus, K3L sebenarnya sangat dekat dengan hal-hal yang kita gunakan tanpa kita sadari. Salah satunya adalah fasilitas lift. Nah, kalau kita bicara soal lift, yang terbayang mungkin hanya alat yang membantu kita berpindah lantai. Tapi sebenarnya, lift punya peran jauh lebih besar dalam konteks K3L, terutama dalam mendukung aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas. Lift menjadi fasilitas yang memungkinkan setiap orang bergerak dengan aman dan mandiri, sehingga standar keselamatan dan desain inklusif sangat penting untuk diterapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam penerapannya, lift yang memenuhi prinsip K3L harus dirancang agar mudah digunakan oleh semua pengguna. Misalnya, tombol lift ditempatkan pada ketinggian yang terjangkau, dilengkapi huruf braille, dan juga memiliki indikator suara maupun visual yang dapat membantu pengguna untuk mengetahui lantai tujuan serta kapan pintu terbuka maupun tertutup. Pintu lift juga dibuat lebih lebar agar pengguna kursi roda maupun alat bantu mobilitas lainnya bisa masuk dengan nyaman. Ruang di dalam lift juga harus cukup luas untuk bermanuver tanpa hambatan, dan pegangan yang berada di dinding membantu pengguna untuk menjaga keseimbangannya. Tidak hanya itu, sistem keamanan lift seperti sensor pintu otomatis, alarm darurat, dan intercom juga merupakan bagian dari upaya pencegahan risiko dalam K3L. Sensor memastikan pintu tidak menutup ketika ada pengguna yang belum sepenuhnya masuk. Sementara alarm dan intercom memberikan akses bantuan apabila terjadi gangguan yang tidak diinginkan, seperti lift yang macet atau tombol yang tidak bisa berfungsi sebagaimana semestinya. Kemudian, lantai yang tidak licin serta penerangan yang memadai juga menjadi elemen penting dalam mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan. Aksesibilitas juga terlihat dari fasilitas yang berada di sekitaran gedung maupun di sekitar lift. Jalur pemandu atau guiding block yang tersebar di area tersebut membantu pengguna dengan hambatan penglihatan mencapai lift dengan aman. Dan area depan lift harus juga cukup luas agar tidak menghambat pergerakan pengguna kursi roda. Semua hal ini merupakan bentuk nyata bahwa penerapan K3L bukan hanya tentang keamanan teknis, tetapi juga tentang memastikan lingkungan tersebut dan fasilitas publik bisa digunakan oleh semua orang tanpa hambatan. Melalui desain yang tepat dan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin, lift dapat menjadi fasilitas yang aman, nyaman, dan benar-benar inklusif. Prinsip K3L mengajarkan bahwa keselamatan dan aksesibilitas tidak boleh dipisahkan, karena keduanya memiliki peran yang penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi semua individu. Sebagai penutup, aku ingin mengajak kalian semua untuk melihat bahwa K3L itu bukan hanya sebagai aturan teknis, tetapi sebagai budaya kepedulian yang harus kita bangun bersama. Mari kita jaga fasilitas kampus agar tetap aman dan inklusif bagi siapa saja, karena lingkungan yang aman adalah hak setiap orang. Sekian insight dari saya, semoga bermanfaat dan maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya Alivia, terima kasih dan sampai jumpa.